Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kepada yang terhormat Ibu Fitri Hairunisa SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Baiklah, kali ini saya akan membahas secara singkat salah satu sosok pemimpin dengan keberhasilannya. Kira-kira siapakah sosok pemimpin hebat ini? Mari langsung saja kita bahas profil singkatnya berikut ini. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang keberhasilan yang diraih oleh Zarina Catherine II selama masa kepemimpinannya. Nah, for your information, buat yang belum tahu, kata Zarina di sini merupakan sebutan bagi seorang ratu dari kerajaan Rusia. Dan untuk raja biasanya disebut sebagai Zar. Nah, Zarina Catherine II ini termasuk sebagai salah satu ratu yang paling berkuasa di dunia, dan dia merupakan ratu yang memiliki masa kepemimpinan terlama di Rusia, yakni selama 3 dekade. Catherine lahir di Szczecin, Pommern, Kerajaan Prusia dengan nama Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Damberg. Ayahnya adalah Christian August, merupakan pangeran Jerman dari Wangsa Askania, dan ibunya adalah Johanna Elisabeth dari Wangsa Holstein-Gottorp. Jadi Zarina Catherine ini merupakan keturunan Jerman yang kemudian menikah dengan pangeran Rusia Peter III. Zarina Catherine II merupakan sosok pemimpin yang menghargai dan mengapresiasi hasil kerja orang lain, sehingga ia sangat dihormati dan disegani oleh seluruh militer di Rusia. Dan ketika ada orang yang berbuat kesalahan, maka ia tak akan segan untuk memanggil dan menegur orang tersebut, sehingga mereka dapat berbuat lebih baik lagi. Catherine dikenal juga sebagai sosok pemimpin yang berpikiran maju yang mementingkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan dia mendirikan Institut Smolny, sekolah tinggi pertama untuk wanita Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Catherine II mampu membawa Rusia menuju puncak kejayaan, sehingga tidak heran ia dikenal juga dengan sebagai Catherine the Great atau Catherine yang Agung. Catherine memiliki pengaruh besar dalam memperluas perbatasan Rusia dan melanjutkan proses westernisasi yang telah dimulai pada era Peter yang Agung. Pada masa kekuasaannya, Catherine the Great memperluas batas Rusia di selatan dan barat dengan menduduki Novorossiya, Crimea, Kaukasus Utara, tepi kanan Ukraina, Belarusia, Lithuania, dan Crimea. Dia berhasil menambah wilayah seluas 520.000 km persegi ke dalam wilayah Rusia. Catherine juga menjadikan Rusia sebagai kekuatan dominan di Eropa Tenggara setelah perang pertamanya dengan Kekaisaran Utsmania, dan kemenangan ini membuat Rusia memiliki akses di Laut Hitam. Tak hanya itu saja, Catherine II berhasil meningkatkan perdagangan internasional, dan dalam perekonomian dia sangat menganjurkan migrasi petani Volga Jerman yang tinggal di lemah sungai Volga untuk membantu memodernisasi sektor yang mendominasi ekonomi Rusia. Mereka juga memperkenalkan beberapa penemuan terkait produksi gandum dan penggilingan tepung, tembakau, perawatan domba, dan manufaktur skala mikro. Keberhasilan lainnya dalam masa kepemimpinan Catherine yaitu dia berhasil mempromosikan seni dan pendidikan dan melakukan beberapa upaya diplomasi Rusia yang progresif. Pada masa itu, ia menjadi pemimpin yang dicintai oleh banyak orang karena meningkatkan dan memperkuat budaya Rusia. Catherine juga memperbaharui konstitusi Rusia dan secara signifikan memperluas wilayah Rusia. Sampai hari ini, Catherine adalah sumber kebanggaan nasional bagi orang-orang Rusia. Baiklah, demikian pembahasan singkat tentang keberhasilan Zarina Catherine II selama memimpin Kekaisaran Rusia pada waktu itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.